Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen utang yang merupakan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Dr. Haira Amalia Fahrudin SE AKMBA. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Fitria Putri Hairunisa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dan rekan saya Mutiara Anissa Diaul Haq dari Universitas Negeri Jakarta bersama Safira Eka Nurfadila dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen utang daerah. Jadi, manajemen utang daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelolaan utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat resiko terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efisien dan efektif. Nah, sekarang jenis utang daerah. Jenis utang daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Saya akan menjelaskan mengenai utang jangka pendek terlebih dahulu. Jadi, utang jangka pendek adalah pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu setahun atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sekarang utang jangka menengah. Jadi, utang jangka menengah adalah pinjaman untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah pinjaman untuk membiayai proyek penghasil pendapatan dan harus dengan persetujuan DPRD. Jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sekarang, apa itu manfaat utang? Jadi, ada 7 manfaat utang. Yang pertama, memperbaiki struktur neraca. Yang kedua, memperbaiki struktur finansial yaitu untuk pembiayaan anggaran defisit. Yang ketiga, untuk menjaga kesinambungan fiskal. Yang keempat, untuk membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi pembangunan. Yang kelima, untuk membangun prasarana publik. Yang keenam, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan manajemen kas daerah. Namun, di balik dari manfaat-manfaat utang, utang pun memiliki risiko. Di antaranya, yang pertama, ada utang yang terlalu besar dapat melemahkan struktur fiskal. Yang kedua, ada kegagalan dalam membayar hutang. Yang ketiga, ada kredit macet atau non-performing loan atau NPL. Dan yang terakhir ada penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang. Jenis risiko utang. Yang pertama ada risiko pasar atau market risk. Jadi, risiko pasar adalah risiko yang timbulnya terkait dengan perubahan pasar. Seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Yang kedua ada risiko perpanjangan utang atau rollover risk. Risiko rollover adalah risiko utang terkait dengan diperpanjangnya utang dengan biaya bunga yang tinggi atau tidak dapat diperpanjang sama sekali. Yang ketiga ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Jadi, risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan keadaan aset likuid yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban atau kesulitan organisasi untuk memperoleh tambahan kas melalui utang jangka pendek.
Yang keempat, ada risiko kredit atau credit risk. Jadi, risiko kredit adalah risiko yang tidak terbayarnya utang. Yang kelima, ada risiko perjanjian atau settlement risk. Jadi, risiko perjanjian adalah kerugian potensial yang mungkin ditanggung pemerintah sebagai mitra jika gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak lain. Yang keenam, ada risiko operasional atau operational risk. Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan operasi, meliputi kesalahan transaksi dan kelemahan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada risiko pendanaan atau funding risk. Jadi, risiko pendanaan adalah risiko yang berkaitan dengan kesulitan akses pasar untuk memperoleh pembiayaan utang ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran. Analisis risiko. Analisis risiko dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami pemerintah daerah terkait dengan pengadaan atau penggunaan utang. Analisis risiko meliputi: pertama, menganalisis kondisi ekonomi makro nasional, regional, dan internasional, dan prediksi ke depan. 2. Menganalisis nilai tukar dan prediksi ke depan. 3. Memprediksi dan mengantisipasi adanya kejutan eksternal yang berpengaruh terhadap manajemen utang. 4. Membuat skema tindakan perlindungan utang. 5. Memprediksi dan mengantisipasi timbul utang bersyarat. 6. Melakukan uji kekuatan terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki pemerintah daerah dengan mendasarkan pada kejutan ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi daerah. Aktivitas manajemen utang. Manajemen utang setidak-tidaknya meliputi tindakan-tindakan berikut. Pertama, menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level yang aman. 2. Mengevaluasi struktur utang. 3. Melakukan portofolio utang. 4. Menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan dan risiko terkecil bagi pemerintah daerah. 5. Menghitung biaya utang dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal pemerintah daerah. 6. Menghitung pengaruh utang terhadap makroekonomi daerah. 7. Memantau penggunaan utang. 8. Mengevaluasi penggunaan utang. Dan yang terakhir, melakukan penjadwalan kembali utang. Prinsip manajemen utang daerah. Pertama, prinsip efisiensi dan efektivitas biaya. Prinsip ini menekankan bahwa dalam melakukan pinjaman daerah, diupayakan pemerintah daerah memperoleh pinjaman dengan biaya pinjaman yang rendah dan risiko yang dapat diterima. 2. Prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menganjurkan agar proses pengambilan keputusan pengadaan pinjaman dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Ketiga, diversifikasi. Dalam proses mendapatkan utang, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda-beda dalam rangka memperoleh biaya utang yang rendah. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini menekankan bahwa utang harus digunakan secara optimal dan efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. 5. Bebas ikatan. Penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. 6. Menjamin kesinambungan fiskal. Pengadaan utang harus dilakukan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara, dan hanya dapat diterima sepanjang tidak ada ikatan politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara atau pemerintah. 7. Mekanisme APBD. Pengadaan utang dikelola dalam mekanisme APBD yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program. 8. Menunjang pertumbuhan ekonomi. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sumber utang daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh utang melalui beberapa sumber, yaitu: pertama, ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini dibagi menjadi dua, dari dalam negeri melalui penerbitan obligasi daerah dalam mata uang rupiah, dan dari luar negeri melalui perjanjian penerusan utang. Yang kedua, ada utang jangka pendek,
yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, dan lembaga keuangan dalam negeri. Persyaratan utang daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengadakan pinjaman, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, ada batasan maksimum jumlah utang daerah. Batasan maksimum ini dikategorikan menjadi utang jangka panjang, utang jangka pendek, defisit APBD dan jumlah kumulatif defisit, serta utang daerah dan jumlah kumulatif utang. Kedua, ada batas maksimum jangka waktu utang daerah. Batas maksimum jangka waktu utang jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari utang tersebut. Batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. Jangka waktu utang jangka panjang adalah termasuk masa tenggang. Utang jangka panjang dari dalam negeri, jangka waktu utang dan masa tenggang ditetapkan daerah dengan persetujuan DPRD. Utang jangka panjang dari luar negeri, jangka waktu utang dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan utang luar negeri yang bersangkutan. Ketiga, ada larangan penjaminan. Daerah dilarang melakukan perjanjian bersifat penjaminan terhadap utang pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dijadikan jaminan dalam memperoleh utang. Aset daerah selain yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dapat dijadikan sepanjang utang yang bersangkutan nilai pokoknya tidak melebihi 60% nilai pasar wajar aset tersebut dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Daerah tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menimbulkan pinjaman yang di kemudian hari menjadi beban APBD. Prosedur utang. Pertama, ada prosedur umum. Setiap utang daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD, kecuali pinjaman jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Berdasarkan persetujuan DPRD, daerah mengajukan utang kepada calon pemberi utang. Setiap utang daerah dituangkan dalam surat perjanjian utang antara daerah dan pemberi utang yang ditandatangani oleh kepala daerah atas nama daerah dan pemberi utang. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh daerah diumumkan dalam lembaran daerah. Kedua, ada prosedur utang yang bersumber dari pemerintah pusat. Daerah mengajukan usulan utang kepada Menteri Keuangan disertai dengan surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain untuk dilakukan evaluasi. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Terakhir, prosedur utang yang bersumber dari luar negeri. Daerah mengajukan usulan utang luar negeri kepada pemerintah pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Menteri Keuangan selanjutnya akan melakukan perjanjian penerusan utang dengan debitur luar negeri. Penerusan utang daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan utang antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. Penerusan utang dilakukan melalui lembaga keuangan independen yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Menteri Keuangan. Perjanjian penerusan pinjaman dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Utang daerah dapat disalurkan ke BUMD. Obligasi daerah. Obligasi daerah adalah pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan dipinjamkan oleh pemerintah pusat, di mana pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali sesuai jangka waktu dan persyaratan yang telah sama-sama disetujui. Pengelolaan obligasi daerah yang diselenggarakan oleh gubernur, wali kota atau bupati yang dapat dikuasakan kepada ketua PPKD sebagai bendahara umum daerah. Pengelolaan obligasi daerah sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko. Yang kedua, perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah. Yang ketiga, penerbitan obligasi daerah. Yang keempat, penjualan obligasi daerah melalui lelang dan atau tanpa lelang.
Yang kelima, pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. Yang keenam, pelunasan. Dan yang ketujuh, aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar pertama dan pasar sekunder obligasi daerah. Obligasi syariah atau sukuk. Di dalam obligasi daerah yang diterbitkan dapat berupa obligasi dengan sistem bunga atau konvensional maupun obligasi berbasis syariah atau sukuk. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN MUI 9/2002 menyatakan bahwa obligasi daerah atau sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan atau emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Pemerintah mengeluarkan sukuk untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah yang menghasilkan pendapatan. Jenis-jenis obligasi syariah. Ada 5 jenis obligasi syariah. Yang pertama, obligasi mudharabah atau profit sharing. Yang kedua, obligasi musyarakah atau profit and loss sharing. Yang ketiga, obligasi ijarah atau sale and leaseback or head lease and sublease. Yang keempat, obligasi istisna atau project financing. Dan yang kelima, obligasi salam atau forward sale. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai obligasi mudharabah. Obligasi mudharabah adalah obligasi syariah yang dikeluarkan dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antar dua pihak yang dalam hal ini pihak investor atau disebut sohibul mal menyediakan modal sedangkan pihak emiten atau mudharib bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan di muka yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian. Obligasi mudharabah dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk tujuan pendanaan proyek tertentu yang menghasilkan keuntungan. Yang kedua, obligasi musyarakah. Obligasi musyarakah merupakan obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang ketiga, obligasi ijarah. Obligasi ijarah adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Pemegang obligasi syariah akan mendapatkan keuntungan berupa fee atau sewa dari aset yang disewakan. Yang keempat, obligasi salam adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad salam, yaitu kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir, obligasi istisna adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbandingan antara obligasi konvensional dan obligasi syariah. Yang pertama, dari sisi penerbitnya.
Obligasi konvensional dan obligasi syariah sama-sama diterbitkan oleh pemerintah dan juga korporasi. Nah, obligasi pemerintah ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk seri. Terdapat dua jenis, yaitu surat utang negara dan surat berharga syariah negara atau sukuk negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Adapun obligasi munisipal adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Sedangkan korporasi merupakan obligasi yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik swasta, BUMN, atau BUMD. Yang kedua, dari akad transaksinya. Obligasi konvensional tidak memerlukan landasan syariah, sedangkan obligasi syariah menggunakan berbagai macam akad transaksi, yaitu akad mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang ketiga, metode penerbitannya. Baik obligasi konvensional dan obligasi syariah sama-sama dapat menggunakan beberapa metode penerbitan, yaitu lelang, book building, dan private placement. Nah, lelang ini merupakan metode yang mana dalam penerbitan dan penjualannya diikuti oleh peserta lelang dengan cara melakukan penawaran pembelian yang kompetitif dan non-kompetitif. Metode book building merupakan metode di mana investor menawarkan pembelian atas surat berharga yang ditawarkan dalam bentuk jumlah dan harga penawaran pembelian, serta dicatat dalam book order dan investment bank yang berwenang sebagai bookrunner. Sedangkan metode private placement merupakan metode di mana penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan penerbit kepada pihak tertentu sesuai dengan syarat yang disepakati bersama. Yang keempat, sifat instrumennya. Obligasi konvensional berupa surat utang, sedangkan obligasi syariah berupa sertifikat kepemilikan atau penyertaan atas suatu aset atau investasi. Yang kelima, keuntungan bagi investor. Obligasi konvensional, investornya mendapatkan keuntungan berupa bunga atau kupon dan capital gain. Sedangkan obligasi syariah, keuntungannya berupa bagi hasil, fee, atau margin sesuai dengan akad yang telah disepakati. Nah, sukuk margin adalah sukuk yang pembayaran atau bagi hasilnya berdasarkan keuntungan jual beli. Sukuk fee adalah sukuk yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap seperti sewa. Yang terakhir, sukuk bagi hasil adalah sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil yang diperoleh dari hasil selama menjalankan usaha yang dibiayai. Yang keenam, pokok obligasi saat jatuh tempo. Obligasi konvensional dan obligasi syariah sebesar 100%. Yang ketujuh, underlying asset. Obligasi syariah memerlukan underlying asset untuk dijadikan underlying atau objek perjanjian obligasi syariah. Sedangkan obligasi konvensional tidak memerlukan underlying asset. Mengapa? Karena obligasi konvensional adalah surat utang yang tidak perlu jaminan aset. Lalu, seperti apa kriteria aset yang bisa dijadikan dasar penerbitan sukuk? Aset yang dijadikan sukuk underlying harus punya nilai ekonomis atau memiliki aliran penerimaan kas yang dapat berupa aset berwujud seperti gedung, tanah, bangunan, atau hak manfaat atas suatu proyek. Selama aset yang dijadikan jaminan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya pabrik rokok atau minuman keras yang sudah pasti tidak memenuhi prinsip syariah. Nah, fungsi dari underlying asset ini adalah untuk menghindari riba sebagai prasyarat untuk diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder dan menentukan jenis struktur sukuk. Yang kedelapan, penggunaan hasil penjualannya. Obligasi konvensional bebas, sedangkan obligasi syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kesembilan, lembaga terkait. Obligasi konvensional terdiri dari trustee dan agen pembayar.
Nah, trustee adalah wali amanat yang merupakan lembaga yang ditunjuk oleh emiten yang diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi. Sedangkan agen pembayar merupakan pihak yang melakukan pembayaran bunga dan pokok kepada investor pada tanggal jatuh tempo. Sedangkan obligasi syariah terdiri dari Special Purpose Vehicle, trustee, dan agen pembayar. Nah, apa itu Special Purpose Vehicle? Special Purpose Vehicle bertugas mengelola aset baik dari segi fisik maupun hak pemanfaatannya yang bisa dijadikan sebagai jaminan penerbitan sukuk. Tugas utamanya adalah melakukan sekuritisasi aset, pengeluaran sertifikat sukuk dengan kontrak sesuai kesepakatan, penjualan sukuk kepada investor, penentuan ketentuan, penebusan sukuk pada masa jatuh tempo, dan sebagai lembaga penjamin sukuk sesuai dengan kontrak yang disepakati. Yang ke-10, syariah endorsement. Dalam obligasi syariah diperlukan, karena dalam melakukan penerbitan sukuk harus terlebih dahulu mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Syariah endorsement ini diperoleh dari Dewan Syariah Nasional MUI. Pembahasan selanjutnya, jurnal mengenai analisis kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng yang ditulis oleh Andi Patiroy dari Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Selatan Indonesia dengan volume 2 nomor 2 Maret 2019. Dapat diberi kesimpulan bahwa rasio utang daerah dalam membelanjai operasional dan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 memiliki rasio rata-rata 5,75%, termasuk kategori yang masih sangat rendah atau sangat kecil. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih sangat berhati-hati untuk melakukannya dan selalu mengandalkan SIOPA atau sisa lebih pembiayaan anggaran dan saldo anggaran lebih, meskipun peluang untuk berutang lebih besar sangat memungkinkan melalui pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan peringatan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh melakukan pinjaman ke luar negeri secara langsung. Kalau pemerintah ingin melakukan pinjaman ke luar negeri, maka skema pinjaman luar negeri tersebut harus melalui pemerintah pusat. Lalu, rasio serapan belanja, baik operasional maupun pembangunan, yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 untuk penerapan operasional termasuk kategori seimbang antara kebutuhan dengan anggaran. Akan tetapi, untuk serapan belanja pembangunan atau modal termasuk kategori tidak seimbang, atau dengan kata lain, terjadi ketidakseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan. Jurnal selanjutnya mengenai deteksi ilusi fiskal dengan judul Flypaper Effect dan Ilusi Utang pada Belanja Daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten atau kota di Sulawesi, yang ditulis oleh Rival Yodike dari STIE YKPN Yogyakarta tahun 2018. Nah, sebelumnya, pengertian dari Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada kondisi ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada pendapatan dari daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam belanja daerah. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terjadi ilusi fiskal dalam bentuk Flypaper Effect pada belanja pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang ada di Pulau Sulawesi. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa kontribusi dana alokasi umum
lebih besar daripada kontribusi PAD pada belanja daerah. Kontribusi dana alokasi umum belanja daerah yang lebih besar dapat diinterpretasikan terjadi flypaper effect pada belanja daerahnya. Terjadi ilusi utang pada belanja pemerintah daerah kabupaten atau kota yang ada di Pulau Sulawesi. Pemerintah daerah mulai memanfaatkan utang sebagai modal tambahan dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk menyediakan barang dan layanan jasa di daerahnya. Belanja daerah yang menjadi ilusi fiskal dalam bentuk flypaper effect dan ilusi utang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota yang ada di Pulau Sulawesi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah secara tepat dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga di masa yang akan datang, pemerintah dapat memperoleh keuntungan dari pertambahan nilai atas barang dan jasa atas kegiatan ekonomi lainnya di daerah. Selanjutnya, jurnal mengenai analisis kebijakan pengelolaan utang negara, manajemen utang pemerintah, dan permasalahannya yang ditulis oleh Fenty Eka Satya dari Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara 1, Lantai 2, dengan volume 20, nomor 1, Maret 2015. Yang dapat diberi kesimpulan bahwa total utang pemerintah Indonesia berjumlah 2.422,87 triliun, di mana 71,6% merupakan surat berharga negara. Pinjaman selain surat berharga negara didominasi oleh pinjaman luar negeri, yakni sebesar 28,4%, pinjaman dalam negeri hanya sebesar 0,1%. Secara umum, posisi utang di Indonesia masih dapat dikatakan aman, di mana rasio-rasio utang pemerintah yang merujuk pada Maastricht Treaty, yaitu rasio utang terhadap PDB dan rasio jumlah utang terhadap jumlah penduduk, dinilai dapat menjaga utang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik dan menjamin kesinambungan fiskal. Meskipun utang pemerintah dapat dikatakan aman, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undangan yang ada belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang. Dari segi ketepatan waktu, penerbitan utang juga perlu diperhitungkan dengan lebih cermat. Volatilitas mata uang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai utang negara. Dalam mengalokasikan utang, pemerintah tidak dapat memastikan apakah utang tersebut dialokasikan pada proyek-proyek uang yang produktif yang returnnya lebih tinggi dari kos utang. Karena utang yang diperoleh tidak dapat ditelusuri penyalurannya, hal ini mengakibatkan efektivitas utang tidak dapat ditentukan dan fungsi utang sebagai faktor leverage tidak dapat dibuktikan. Selanjutnya, ada berita mengenai daerah yang mengantri utang ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi, yang ditulis oleh Agatha Olivia Victoria tanggal 7 Agustus tahun 2020, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman kepada pemerintah pusat sebelumnya juga diajukan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pinjaman daerah masuk ke dalam pos bantuan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda yang sebesar 106,1 triliun rupiah. Untuk Pemda sendiri, alokasi anggaran sebesar 27 triliun rupiah.
Dana tersebut terdiri dari dana insentif daerah tambahan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 triliun rupiah, cadangan dana alokasi khusus fisik sebesar 8,7 triliun rupiah, hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah, dan dana pinjaman dari daerah sebesar 10 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dana pinjaman pemerintah daerah yang berasal dari APBN sebesar 10 triliun rupiah dan dana dari sarana multi infrastruktur sebesar 5 triliun pada tahun ini. Sementara untuk tahun depan, dana akan diintegrasikan dalam APBN. Pemerintah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hingga 17 Juni 2020, realisasi program Keluarga Harapan telah mencapai 51% dari alokasi yang dianggarkan sebesar 37,4 triliun rupiah. Sementara untuk kartu sembako sebesar 39,5% dari alokasi yang sebesar 43,6 triliun rupiah. Selanjutnya, ada berita mengenai daerah yang mengantri utang ke pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi yang ditulis oleh Agatha Olivia Victoria tanggal 7 Agustus tahun 2020 bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional. Pinjaman kepada pemerintah pusat sebelumnya juga diajukan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Pinjaman daerah masuk ke dalam pos bantuan sektoral kementerian atau lembaga dan Pemda yang sebesar 106,1 triliun rupiah. Untuk Pemda sendiri, alokasi anggaran sebesar 27 triliun rupiah. Dana tersebut terdiri dari dana insentif daerah tambahan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 triliun rupiah, cadangan dana alokasi khusus fisik sebesar 8,7 triliun rupiah, hibah pariwisata sebesar 3,3 triliun rupiah, dan dana pinjaman dari daerah sebesar 10 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dana pinjaman pemerintah daerah yang berasal dari APBN sebesar 10 triliun rupiah dan dana dari sarana multi infrastruktur sebesar 5 triliun pada tahun ini. Sementara untuk tahun depan, dana akan diintegrasikan dalam APBN. Pemerintah telah merealisasikan anggaran perlindungan sosial dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hingga 17 Juni 2020, realisasi program Keluarga Harapan telah mencapai 51% dari alokasi yang dianggarkan sebesar 37,4 triliun rupiah. Sementara untuk kartu sembako sebesar 39,5% dari alokasi yang sebesar 43,6 triliun rupiah. Terima kasih telah menyaksikan video kami mengenai manajemen utang daerah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.